ya oleh teman-teman semua ya. Sudah aman untuk PowerPoint-nya? Aman. Loh, oke. Bentar, ini ada yang kok sampai sini pertemuan dua. Nah, gini. Oke, pertemuan kedua tes wawasan kebangsaan. Kita akan bahas apa aja. Nah, silakan saksikan ya, Mas semuanya ya. Seperti biasa, halo Mbak Asia, selamat datang. Barangkali ada yang ingin tanyakan, silakan tanyakan saja ya. Langsung raise hand, jangan malu-malu, mas-mas semuanya. Rugi kalau malu-malu, oke ya. Pokoknya tanya yang banyak, boleh banget. Insya Allah saya jawab sebaiknya gitu. Nah, kita belajar pertama ada sejarah Pancasila, kemudian nanti yang kedua kedudukan Pancasila, yang ketiga ada makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45, kemudian terakhir pokok pikiran pembukaan. Ada outline-nya ada 4 ya, Mas. Mas. 1, 2, 3, 4. Ya, betul. Kemudian pertama kita bahas tentang sejarah Pancasila. Ingat, Mas, Mas semuanya di materi SMA kita pernah SMP atau SMA ya, SMP lah mungkin ya. Kita sudah dikenalkan melalui sejarah Pancasila, di mana istilah Pancasila itu diambil oleh para founding parents kita atau founding fathers kita dalam 2 kitab. Pertama, kitab Negara Kertagama, dan kedua kitab Sutasoma. Di mana kitab Negara Kertagama itu dirancang atau ditulis oleh Empu Prapanca, sedangkan Sutasoma itu dirancang oleh Empu Tantular. Oke ya. Nah, di dalam kitab Negara Kertagama itu tertulis seperti ini, Mas semuanya ya. Ini adalah bahasa Jawa kuno, bukan Sanskerta. Oke, Mas semuanya ya, Mas Mbak semuanya ya. Jadi kan selama ini kita pahami yang namanya bahasa-bahasa seperti ini adalah bahasa Sanskerta. Enggak. Oke ya, ini adalah bahasa Jawa kuno, bukan Sanskerta. Oke. Jadi memang kalau ada yang bilang ini adalah bahasa Sanskerta, itu adalah bentuk daripada pembelokan sejarah kayak gitu. Nah, bahasa Jawa kuno berbunyi Yatnanggegwani Pancasila bla 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 itu artinya adalah raja menjalankan dengan khidmat kelima pantangan Pancasila. Demikian juga dalam berbagai upacara ibadah dan upacara penobatan. Artinya kurang lebih seperti itu, Mas dan Mbak semuanya. Kemudian yang kedua di dalam kitab Sutasoma itu ada 2 istilah yang ditulis oleh Tantular. Oke, istilah apa? Pancasila. Pancasila dengan I1. Paham ya? Pancasila dengan I1 itu diartikan sebagai berbatu sendi yang 5. Sedangkan Pancasila dengan I2, oke ya, Pancasila dengan I2 atau dengan penyebutan yang lebih panjang, itu artinya adalah 5 tingkah laku yang utama atau pelaksanaan kesusilaan. Oke ya, pelaksanaan dari norma susila. Oke ya. Mas Mbak masih ingat ya terkait dengan klasifikasi norma sosial ya. Norma sosial itu kan diklasifikasikan jadi 4 jenis. Sopanan, susila, agama, dan hukum. Nah, di sini itu memuat norma susila. Norma susila itu asalnya adalah hati nurani kita. Jadi ketika kita melanggar norma susila, maka ada rasa tidak enak di hati kita. Oke ya. Apa aja ini? Tidak melakukan kekerasan, kekerasan dalam hal apapun itu. Kekerasan terhadap sesama maupun tidak terhadap sesama, misal dengan hewan, tumbuhan, termasuk kekerasan itu. Oke ya. Kemudian tidak mencuri atau astea, ya. Tidak berjiwa dengki, oke. Kemudian tidak berbohong, kemudian tidak mabuk minum minuman keras. Oke. Jadi 5 hal ini disebut sebagai Pancasila dengan penyebutan Pancasila yang panjang. I-nya 2, oke ya. I-nya double. Kemudian selanjutnya, nah untuk sejarah tadi ada yang ingin tanyakan dulu nggak, Mas Mbak? Atau dari pertemuan sebelumnya deh, silakan tanyakan. Mas Fardan, Alan, misal Hasya, kemudian Anissa, Maula.
Gimana? Ada yang nanyakan nggak dari pertemuan sebelumnya? Silakan. Aman ya? Oke. Kemudian sejarah Pancasila tadi memang di dalam soal tes wawasan kebangsaan ya, Mas Mbak ya. Baik itu di dalam soal kedinasan maupun di dalam soal CPNS, memang sudah jarang sekali dikeluarkan karena itu adalah hal basic. Hal basic yang memang perlu kita ketahui. Paham ya? Hal basic yang memang walaupun dia basic kita perlu tahu. Nah, kemudian yang kedua kedudukan. Nah, kalau kedudukan itu adalah hal yang memang harus kita ketahui karena memang masih sering dikeluarkan dalam tes-tes entah kedinasan maupun CPNS. Oke ya. Nah, yang pertama kita kembali pada pidato 1 Juni 45-nya Soekarno. Ingat ya, pidato 1 Juninya Soekarno, di mana 1 Juni itu ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Oke ya, hari lahir Pancasila ada di 1 Juni 45. Di mana pada saat itu Soekarno itu sedang pidato di dalam sidang BPUPKI pertama. Nah, Mas Mbak menyambung nih. Ada yang masih ingat nggak sidang BPUPKI pertama itu punya tugas ngapain? Siapa yang tahu? Tugas utama BPUPKI pertama itu ngapain dia? Punya job desk apa? Ayo silakan dijawab, Mas Alan, Fardan, misal, Em, Hasya, dan lain sebagainya. Maula, Anissa, em, gimana? Perumusan dasar negara. Betul, Perumusan merumus. dasar negara. Oke, mantap. Tepuk tangan ya. Jadi tepat sekali apa yang dibilang Mas Fardan, mantap. Sidang BPUPKI pertama itu memang dikhususkan untuk merumuskan dasar negara. Nah, pada 1 Juni Soekarno pidato, nah itulah Pancasila secara filosofis ada di situ. Nah, kemudian di dalam pidato 1 Juni 45 itu Soekarno tidak pernah menyebut istilah dasar negara. Tak ulang lagi ya, Soekarno tidak pernah menyebut istilah dasar negara secara eksplisit atau secara gamblang dalam pidatonya. Oke, ini Soekarno tidak pernah menyebut dasar negara. Paham ya? Nah, yang disebut Soekarno adalah pertama itu filosofi, filosof, filosofise Grondslag dan kedua Weltan Saung. Oke ya. Jadi dua istilah yang disebut Soekarno, filosofise Grondslag dan Weltan Saung, Mas Mbak semuanya. Ini tulisanku di sini kelihatan toh? Yang tak ketik ini kelihatan ya? Kalian. Oke, kelihatan. Filosofise Grondslag dan Weltanschauung. Diambil dari bahasa Jerman ya ini Mas Mbak ya. Nah, kita dari Filosofise Grondslag. Mas Mbak, ketika Mas Mbak sudah belajar dari modul yang sudah di-share ya, itu Filosofise Grondslag itu punya arti yaitu dasar filsafat negara. Paham ya? Dasar filsafat negara. Nah, kemudian dasar filsafat negara itu sebenarnya punya kesamaan istilah dengan dasar negara atau stats fundamental norm. Oke ya. Jadi filosofi Grundslag itu artinya secara harafiah adalah dasar filsafat negara. Nah, punya kesamaan dengan istilah dasar negara atau stat fundamental norm, norma dasar negara. Sama ya, Mas Mbak ya. Norma dasar negara. Ini adalah istilah yang sama. Jadi jangan bingung ya, Mas Mbak ya. Misal besok ada keluar istilah tentang filosofi Grondslag, maka itu pada dasarnya adalah dasar negara atau dasar filsafat negara atau norma dasar negara atau stat fundamental norm.
Ada yang kan barangkali di sini? Nah, kenapa kok saya bisa menjelaskan seperti itu, Mas Mbak? Karena Soekarno dulu pernah bilang dalam pidato 1 Juni. Bilangnya gini, Mas Mbak. Melalui Pancasila ini akan kita jadikan sebagai pondasi atau dasar bagi berdirinya gedung bernama Indonesia Merdeka. Paham ya? Tak ulang lagi, Soekarno dulu bilang dalam pidato 1 Juni, melalui filosofi Segronslah ini atau melalui Pancasila ini, itu di atasnya, oke ya, di atasnya akan kita bangun sebuah gedung bernama Indonesia Merdeka. Paham ya? Tadi bilang di atasnya akan dibangun. Artinya filosofi Segronslah ini dijadikan sebagai dasar bagi berdirinya gedung tadi yang bernama Indonesia Merdeka. Makanya istilah filosofi Segronslah atau dasar filsafat negara itu sama dengan dasar negara atau norma dasar negara. Oke ya. Nah, Mas Mbak semuanya, ada yang tahu nggak Pancasila sebagai dasar negara itu ditetapkan pada forum apa, tanggal berapa? Ada yang tahu? Pancasila sebagai dasar negara disahkan pada forum apa, tanggal berapa? Silakan dijawab, Mas Mbak. Misal, Hasya, Fardan, Anissa, Maula, Hasya, Alan, ingat nggak Pancasila sebagai dasar negara itu disahkan di tanggal berapa dan dalam forum apa? Yuk, Hasya mungkin Hasya bisa dijawab, Mbak Hasya. Yuk, Hasya, Hasya. Ada. Ada, ya, yuk. Dari tadi nyimak kan? Nyimak. Tapi Oke. tadi pertanyaannya belum bisa kejawab. Oke, nah ini sekaligus meretrospeksi atau mengingat kembali ya Mas Mbak semuanya ya. Ingat ya, Pancasila sebagai dasar negara itu disahkan pada tanggal 18 Agustus 45 melalui forum atau sidang PPKI pertama. Paham ya? Jadi ingat itu. Oke, pada tanggal 18 Agustus 45 dan dalam sidang PPKI pertama. Disitulah Pancasila sebagai dasar negara disahkan. Paham ya semuanya ya? Itu silakan dicatat dengan baik di dalam catatan kaki kalian. Kemudian Mas Mbak, Pancasila sebagai dasar negara itu bersemayam atau berada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Tak ulang lagi ya. Pancasila sebagai dasar negara, oke ya, atau norma dasar negara, atau stat fundamental norm, atau filosofi Segronslah, atau dasar filsafat negara, itu berada di dalam naskah pembukaan UUD 45. Jadi ketika kita itu pengen menyebut pembukaan sebagai dasar negara, itu boleh. Paham ya? Oke, tak ulang lagi. Jadi ketika kita pengen menyebut pembukaan UUD itu sebagai dasar negara, boleh. Kenapa? Karena di dalamnya ada Pancasila. Pancasila sebagai apa? Sebagai dasar negara. Paham ya? Nah, itulah filosofi Segronslah dan persamaan katanya. Kemudian yang kedua, Weltanschauung. Weltanschauung itu artinya adalah pandangan dunia atau pandangan hidup bangsa, pandangan dunia atau pandangan hidup bangsa. Paham ya? Jadi harapannya yang namanya Weltanschauung atau Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu kita jadikan sebagai pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari. Oke ya, itu Weltanschauung. Jangan bingung. Kemudian untuk penjelasan ini sudah dicatat belum, Mas Mbak? Silakan catat ya. Udah belum?
Belum, Mas. Bentar. Oke, silakan catat ya. Silakan. Saya kasih waktu 2 menit untuk mencatat. Sudah selesai. Oh, sudah malahan. Yang lain gimana yang lain? Aman? Pokoknya dicatat ya, jangan sampai hilang nanti di kepala. Kan eman-eman ya Mas Mbak ya. Sayang kayak gitu. Nah, kemudian tak hapus ini. Selanjutnya akan saya jelaskan perihal ini, dasar negara. Pasti kan banyak yang bingung ya Mas Mbak ya. Apa sih filosofi Segrunselah? Tadi sudah jelas, Wiltanssaung sudah jelas, terus dasar negara, pandangan hidup, ideologi, dan lain sebagainya pasti banyak yang bingung. Nah, mulai dari sini kalian semua wajib bisa, oke ya? Nah, dasar negara. Dasar negara. Dasar negara tadi ya, bentar. Stat fundamental norm. Oke ya, Mas Mbak, konsekuensi Pancasila atau akibat Pancasila itu dijadikan sebagai dasar negara, maka Pancasila itu dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Tak ulang lagi, konsekuensi atau akibat Pancasila itu dijadikan sebagai dasar negara adalah Pancasila itu harus menjadi sumber dari segala sumber hukum negara. Sampai sini paham? Ingat ya, sumber hukum negara. Oke, itu dasar negara. Jadi Pancasila itu hanya melandasi hukum-hukum yang dibuat oleh negara saja. Kalau hukum-hukum yang dibuat bukan oleh negara, itu bukan ranahnya dasar negara. Paham ya? Itu bukan ranahnya dasar negara. Tapi nanti ranahnya ke pandangan hidup. Paham? Tak jelasin. Nah, kemudian eh, implementasi. Oke ya. Jadi implementasi dari dasar negara itu simple, Mas Mbak semuanya. Apa simpelnya? Gini. Pertama, eh, penyelenggara negara harus berpedoman pada Pancasila. Yang kedua, kita taat, oke ya, simpelnya gini aja deh, taat pada aturan yang dibuat oleh negara. Oke ya, dua hal. Simpel ya Mas Mbak ya, karena dasar negara, maka kita implementasinya cukup dua ini saja. Penyelenggaraan negara harus berpedoman pada Pancasila. Dan yang kedua, kita itu sebagai warga Indonesia, sebagai warga negara yang baik, itu harus taat pada aturan yang dibuat oleh negara. Paham? Atau ada yang ingin tanyakan? Itu. Ini clue ya, tipsnya ya Mas Mbak ya. Kayak misal contohnya, ada seorang warga negara. Warga negara itu harus taat pada aturan lalu lintas. Nah, itu dasar negara. Kemudian, misal lagi, ada seorang warga negara yang ingin melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Nah, itu namanya dasar negara. Karena berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Paham ya? Atau misal, DPR punya fungsi membuat undang-undang. Nah, dalam membuat undang-undang, itu presiden juga harus terlibat di dalam proses pembuatan undang-undang. Itu namanya dasar negara. Pokoknya ketika negara ini bergerak, oke ya, lembaga pemerintahan kita bergerak, itu namanya dasar negara. Atau tadi, ketika kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita taat pada aturan bernegara. Itu namanya dasar negara. Sampai sini ada yang nanyakan nggak, Mas Mbak? Aman? Oke. Kalau ada yang bingung, langsung tanyakan ya, Mas Mbak ya. Jadi,
Kalau diem itu punya dua penafsiran ya, antara tidak paham dan paham. Jadi harapan saya paham, oke ya. Kalau misal bingung, pokoknya tak wanti-wanti buat tanya, ayo tanya, tanya, tanya. Gitu. Saya pasti mencarikan solusi lah. Gitu. Yang kedua pandangan hidup, oke ya, Mas Mbak. Pandangan hidup itu adalah pedoman dalam kehidupan sehari-hari, oke ya. Atau Mas Mbak, pandangan hidup, oke ya, pandangan hidup bangsa gitu. Pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Atau bisa kita sebut sebagai kompas moral. Paham ya? Jadi moral. Moral itu kan berkaitan dengan perbuatan baik atau buruk yang ada pada manusia. Sepakat ya? Jadi moral itu adalah perbuatan baik atau buruk yang ada pada diri manusia. Nah, dengan demikian yang namanya pandangan hidup, ya, itu artinya kita jadikan yang namanya Pancasila itu sebagai kompas moral kita. Paham ya? Jadi harapannya dalam kehidupan sehari-hari kita itu mampu dan mau dalam berbuat baik. Nah, kalau pandangan hidup bangsa itu nggak ada kaitannya dengan taat pada aturan bernegara, tidak ada kaitannya dengan penyelenggaraan negara. Nah, intinya pandangan hidup bangsa itu adalah pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari. Paham ya? Misal, oh iya, sorry, tak kasih ini aja, sifat abstrak. Oke ya. Jadi Mas Mbak, karena pandangan hidup bangsa ini adalah kompas moral, dan moral itu sifatnya abstrak, Mas Mbak. Abstrak di sini maksudnya adalah tidak diatur dalam aturan tertulis yang dibuat oleh negara. Paham ya? Jadi pandangan hidup itu tidak diatur dalam aturan tertulis yang dibuat oleh negara. Makanya tak bilang di sini sifatnya abstrak. Nah, walaupun pandangan hidup bangsa itu punya sifat yang abstrak, Mas Mbak semuanya, tapi kita tahu mana sih yang baik, mana sih yang buruk. Contoh, bisa dijawab dengan interaktif ya Mas Mbak semuanya ya. Membantu orang tua, nyapu, ngepel, cuci piring di rumah, itu perbuatan baik atau buruk? Yuk, jawab. Ayo, Baik. baik, betul banget. Ayolah, jawab, jangan malu. Baik. Momen, mantap. Jangan malu, pokoknya kita belajar, belajar itu wajibnya salah. Oke ya. Belajar wajibnya salah, bukan wajibnya benar. Gitu, wajibnya salah. Karena dengan kesalahan kita refleksi akan menjadi benar gitu. Nah, nggak masalah ya. Jadi betul sekali. Membantu orang tua di rumah mencuci, ngepel, nyapu, itu adalah perbuatan baik. Apakah perbuatan baik itu tadi untuk membantu orang tua tadi itu harus diatur dalam aturan tertulis yang dibuat oleh negara? Tidak. Tidak. Tapi kan kita tahu ya Mas Mbak ya, itu adalah perbuatan yang Baik. baik. Nah, itulah pandangan hidup bangsa. Contohnya lagi, Mas Mbak pernah menolong teman yang sakit? Pernah. Pernah. Itu perbuatan baik atau buruk? Baik. Baik, tentu saja ya. Apakah menolong teman yang sedang sakit itu harus diatur dalam aturan tertulis yang dibuat oleh negara? Enggak. Enggak. Nah, itulah pandangan hidup. Walaupun tidak diatur dalam aturan tertulis yang dibuat negara, kita tetap tahu mana sih perbuatan yang baik, mana sih perbuatan yang buruk. Buruk. Paham? Itulah pandangan hidup bangsa. Dari dua hal utama ini sudah paham kan, Mas Mbak, bedanya dasar negara, pandangan hidup bangsa, kayak gitu. Paham ya? Jadi seperti itu. Atau misal kemarin, fenomena kemarin, Pak Jokowi itu dimintai tolong oleh Thorik Halilintar untuk jadi saksi di pernikahannya. Dan akhirnya Pak Jokowi memenuhi permintaan dari Thorik Halilintar supaya dia jadi saksi tadi. Nah, itu adalah pandangan hidup bangsa. Paham ya? Itu pandangan hidup bangsa. Karena di situ Pak Jokowi sedang tidak bertindak atau sedang tidak menyelenggarakan urusan negara. Paham? Kan dia cuma menghadiri pernikahan yang notabene dia hanya sebagai saksi kan. Itu pandangan hidup, bukan dasar negara.
Karena Pak Jokowi tadi ketika dia jadi saksi di pernikahannya Thorik Halilintar, dia sedang tidak, oke ya, dia sedang tidak menyelenggarakan fungsi ketatanegaraannya kayak gitu. Kemudian 3, ideologi. Dari kata idea ya Mas Mbak ya, ideologi itu dari bahasa Yunani, dari idea dan logos. Idea artinya ide-ide, gagasan, kemudian cita-cita, tujuan. Oke ya. Sedangkan logos artinya adalah pengetahuan. Oke ya, jadi ideologi itu kalau kita artikan secara etimologis, artinya adalah pengetahuan tentang ide-ide, gagasan, cita-cita atau tujuan. Nah, kalau ideologi itu ingat tips. Oke ya, carilah kata kunci berkaitan dengan cita-cita, tujuan, atau visi. Oke ya, cita-cita, tujuan, atau visi. Itu untuk mengindikasikan sebuah fenomena itu termasuk dalam ideologi atau bukan. Ingat ya, kalau dalam bacaan sudah ngomongin pemerintahan kita itu harus punya cita-cita. Negara kita itu harus punya tujuan. Negara kita itu harus punya visi. Oke ya. Dalam membuat kebijakan, pemerintahan kita dari zaman dulu sampai sekarang itu harus berpedoman dengan cita-cita bangsa, dengan tujuan bangsa, dengan visi bangsa. Nah, itu namanya ideologi. Oke ya, pokoknya kalau muncul salah satu kata dari 3 kata ini, oke ya, itu pasti ideologi. Paham ya? Oke. Tak tambahi sedikit. Penyelenggara harus berpedoman pada cita-cita atau visi atau tujuan. Nah, biar nggak bingung. Oh, untuk tiga hal ini ada yang tanyakan nggak, Mas Mbak semuanya? Silakan, silakan. Ada dari Mas Fardan, Misel, Hasya, Maula, kemudian Anissa. Adakah yang ingin tanyakan? Udah dicatat belum? Sebenarnya di modul ada sih. Kalau ada yang ingin dicatat, catat aja nggak masalah. Oke ya, itu. Oke, nggak ada pertanyaan. Jadi saya anggap paham semuanya ya. Kita next, Mas Mbak semuanya. Ke ideologi sudah, Weltanschauung sudah, clear ya Mas Mbak ya. Jadi yang dikemukakan oleh Soekarno dalam sidang BPUPKI pertama dalam pidatonya 1 Juni 45 itu 2 ini, filosofische Grundslag dan Weltanschauung. Oke ya. Nah, dari filosofische Grundslag, Weltanschauung itu nanti akan turun ke dasar negara, pandangan hidup sama ideologi. Paham ya? Itu. Next. Oke. Selanjutnya ada kepribadian bangsa. Sederhana saja, Mas, Mbak. Tadi keberapa? 1, 2, 3, 4. Kepribadian bangsa. Nah, kepribadian bangsa itu maksudnya adalah Pancasila sebagai ciri khas, oke ya, ciri khas dari bangsa Indonesia. Oke ya, kepribadian bangsa. Oke ya, ciri khas atau karakteristik. Oke ya, jadi kepribadian, ciri khas, dan karakteristik adalah persinoniman di situ. Kemudian jiwa bangsa. Jiwa bangsa. Kata kuncinya apa? Kalau jiwa bangsa itu punya kata kunci, yaitu Pancasila sudah ada sejak zaman dulu. Kenapa Pancasila sudah ada sejak zaman dulu? Itu adalah kata kunci dari jiwa bangsa.
Ingat Mas Mbak, kalau kita analogikan pada manusia, maka jiwa itu adalah ruhnya manusia. Kemudian Indonesia merdeka itu sama dengan manusia ketika lahir. Paham ya sampai sini ya analoginya ya. Nah, Indonesia merdeka itu sama dengan manusia ketika lahir. Nah, namun sebelum manusia itu lahir, ketika masih ada di kandungan ibu, itu sudah punya ruh, sudah punya nyawa. Paham ya? Begitupun Indonesia, Mas Mbak. Walaupun Indonesia itu belum merdeka, oke ya, yang namanya jiwanya, yang namanya ruhnya, yang disebut sebagai nilai-nilai Pancasila itu sudah hidup juga jauh sebelum Indonesia merdeka. Paham ya? Nah, karena zaman dulu ketika Soekarno itu Mas Mbak, itu diberikan pujian oleh Profesor Notonagoro di di UGM sana, oke ya, diberikan pujian gini Mas Mbak Soekarno. Terima kasih Soekarno, kamu telah membuat Pancasila, oke ya, dipuji gitu oleh Notonagoro. Kemudian oleh Soekarno dijawab dengan jawaban yang sangat bijak, jawaban yang sangat tepat. Jawaban dari Soekarno, Soekarno bilang gini, mohon maaf Tuan Notonagoro, jadi saya sedikit meluruskan bahwasanya saya itu bukan penemu Pancasila. Saya bukan pembuat Pancasila. Saya dan para tokoh pendiri bangsa yang lainnya itu hanya membantu menggali Pancasila dari dalam bumi pertiwi. Paham ya? Artinya apa? Kalau Soekarno bilang gitu, artinya sebetulnya Pancasila itu sudah ada sejak zaman dulu, cuman masih terkubur. Oke ya, terkubur. Nah, akhirnya oleh Soekarno dan para tokoh pendiri bangsa yang lainnya, oleh para founding parents kita yang lainnya, itu digali. Oke ya, mereka membantu menggali. Kalau manusia ya membantu melahirkan tadi. Paham ya? Membantu menggali dari dalam bumi pertiwi. Artinya sudah ada di situ. Walaupun jauh sebelum Indonesia merdeka. Kalau kita kembali pada manusia tadi, maka para dokter, para bidan, para perawat itu membantu untuk melahirkan bayi itu tadi atau melahirkan manusia dari dalam kandungan ibunya kayak gitu. Paham ya? Makanya kata kunci dari jiwa bangsa itu adalah Pancasila sudah ada sejak zaman dulu. Oke ya. Kemudian jiwa sudah falsafah hidup bangsa, falsafah hidup bangsa. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah falsafah hidup bangsa, Mas Mbak semuanya. Kata kuncinya ada dua ya, yaitu nilai-nilai yang diyakini kebenarannya, dan yang kedua adalah dijadikan sebagai ligature. Ligature itu apa? Pemersatu atau perekat. Kenapa Mas Mbak Pancasila itu dijadikan sebagai perekat atau pemersatu bagi kehidupan bangsa Indonesia? Karena ingat Mas Mbak, bangsa kita adalah bangsa yang heterogen atau multikultural atau majemuk atau plural. Nah, jadi sekarang jangan bingung ya Mas Mbak ya ketika bertemu dengan kalimat atau kata, mohon maaf, kata majemuk, oke, multikultural, heterogen, dan plural itu punya kesamaan kata yang artinya adalah beraneka ragam. Nah, jadi yang namanya kehidupan sebuah bangsa yang beraneka ragam itu perlu pemersatu. Oke ya. Pemersatu kita itu adalah Pancasila. Paham? Pemersatu kita adalah Pancasila. Pokoknya kalau ada kalimat kunci seperti ini itu pasti falsafah hidup bangsa. Nah, tadi kembali pada kehidupan bangsa kita yang multikultural. Perlu kita ketahui juga, Mas Mbak semuanya, yang namanya kehidupan multikultural, kehidupan yang beraneka ragam, oke ya, itu dapat kita analogikan, oke ya, kita samakan
atau kita umpamakan seperti pisau bermata dua. Oke, seperti pisau bermata dua. Bisa kita maknai positif, bisa kita maknai negatif. Kalau kita maknai positif, maka kehidupan multikulturalisme di Indonesia itu kita jadikan sebagai pupuk, oke ya, sebagai pupuk atau sebagai modal. Untuk apa? Untuk menjalani kehidupan yang saling menghargai atau menghormati atau toleransi. Tak ulang lagi ya, justru ketika kita memaknai kehidupan multikultural yang positif, maka kehidupan kita itu akan semakin toleran. Karena kita sudah terbiasa melihat kehidupan kita yang beraneka ragam. Itu poin positifnya, Mas Mbak. Jadi sebagai modal atau pemupuk bagi rasa toleransi kita. Nah, yang kedua bisa melukai. Jadi kehidupan multikultural itu juga bisa melukai kehidupan berbangsa kita. Akan bisa memecah belah bangsa kita. Gitu. Nanti ujung-ujungnya akan terjadi konflik sosial yang akan mengarah pada perpecahan sebuah bangsa. Kalau memang tidak bisa disikapi atau diantisipasi dengan tepat oleh tiap-tiap individu atau oleh pemerintah sendiri. Contoh kayak perang sampit, ada yang pernah lihat perang sampit? Dulu viral ya Pernah di lihat YouTube. videonya. Nah, Pernah lihat videonya. pernah Pernah. lihat kan perang sampit kan? Wah, itu ketika saya dulu SMP atau SD malah itu viral banget. Ke warnet cuma lihat perang sampit, sampai rumah nggak bisa makan karena YouTube dulu itu kan eh, untuk kekerasan kan masih belum seperti sekarang ya. Jadi dulu masih sering sekali menampilkan kekerasan-kekerasan seperti itu. Jadi itu ada konflik antar etnis ya, antar suku, oke? Antara Madura versus Dayak. Nah, itu adalah bentuk daripada ketika kita salah memahami kehidupan multikultural yang ada di Indonesia. Nah, harapannya dengan adanya Pancasila, itu konflik-konflik seperti konflik Sampit, konflik yang ada di Poso sana, itu nggak terulang lagi. Karena apa? Sudah ada pemersatunya, yaitu Pancasila. Oke? Itu. 7. Sumber nilai. Sumber nilai. Wih, tipu. Sumber nilai. Mas Mbak, sumber nilai itu kata kuncinya sangat simpel, yaitu apa? Sumber moral atau dasar moral. Paham ya? Pokoknya kalau ada kalimat tentang sumber nilai, pasti jawabannya sumber moral. Ataupun sebaliknya, kalau ditanya sumber moral, berarti Pancasila itu berkedudukan sebagai sumber nilai. Gitu. Kemudian, selanjutnya ada lagi yaitu perjanjian luhur. Oke ya. Perjanjian luhur itu artinya adalah perjanjian dari para leluhur atau para founding fathers. Oke ya. Para leluhur kita atau para founding parents atau fathers kita. Oke. Kemudian ada paradigma pembangunan. Mas itu nomor 8-nya apa nomor 9-nya ya? Sorry, Tipo. Betul. Makasih sudah diingatkan, Mbak. Oke ya. Oke, artinya kalian fokus di sini. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, apa tadi? Paradigma pembangunan. Paradigma pembangunan. Paradigma pembangunan itu artinya Pancasila dijadikan sebagai pedoman dalam setiap aspek pembangunan di Indonesia. Intinya itu, Mas Mbak. Yang namanya pembangunan itu nggak hanya pembangunan fisik ya. Kayak infrastruktur itu nggak hanya itu aja, Mas Mbak. Tapi juga pembangunan non fisik kayak pembangunan sistem politik, kemudian pembangunan sistem hukum, oke ya, pembangunan sumber daya manusia supaya menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, yang tentunya berkualitas dari Sabang sampai Merauke. Itulah makna dari pembangunan, bisa fisik maupun non fisik. Nah, harapannya pembangunan-pembangunan yang sudah saya sebutkan tadi, baik itu fisik maupun non fisik tadi, baik itu infrastruktur, baik itu hukum, politik, budaya, apa tadi?
Hukum sudah ya, hukum, pendidikan, kesehatan, lain sebagainya tadi, itu harus berpedoman pada Pancasila. Supaya apa? Supaya pembangunan baik fisik maupun non-fisik yang dilakukan di Indonesia itu tidak menyimpang dengan kepribadian kita sebagai bangsa Indonesia. Paham ya? Jadi biar tidak keluar sebagai bangsa yang memang Pancasilais. Supaya pembangunan kita bukan pembangunan yang mengarah pada pembangunan sosialis komunis, pun juga tidak mengarah pada pembangunan yang sifatnya liberalis kapitalis. Nah, sampai sini ada yang ingin tanyakan enggak, Mas, Mbak? Silakan. Ada sudah paham semuanya? Aman ya? Oke, aman semuanya. Dari Misal, Maula, Hasya, Hanif, Ardan, Anissa, Alan, Zulum, aman-aman? Aman Pak, aman Pak. Oke, Hanif Aman rumahmu Pak. mana, Hanif? Apa Pak? Rumahmu mana? Rumahnya Asli mana kamu? di Taruno Pak, Adiarsa. Di mana? Di mana? Di daerah Karawang. Oh, di daerah Karawang. Wah, kota Iya. perindustrian tuh. UMR Karawang berapa, Mas, sekarang? Dia kalau nggak salah 5, berapa tuh? Saya lupa Pak. 5 ke atas lah ya. Tertinggi ya di Ya, Indonesia 5 ke ya atas. Karawang tuh. Kalau di Lumayan sana juga biaya itu. hidup gimana, Mas? Lumayan juga itu. Betul, lumayan juga kan segitu. Terus biaya hidup di sana mahal nggak sih? Karawang mahal nggak, Mas Hanif? Apanya Pak? Biaya hidupnya di Karawang. Dengan UMR segitu, apakah biaya hidupnya juga mahal? Lumayan lah. Lumayan ya. Ya, lumayan. Oke. Kemudian Anissa dari mana kalau Anissa? Dari Medan, Pak. Oh, dari Medan. Mantap tuh. Jauh juga ya. Ya. Terus rencana mau masuk mana, Mbak Anissa? Kedinasannya. Rencananya kedinasan Kementerian Perhubungan. Oh, Kementerian Perhubungan ya. Mantap tuh. Iya, Semangat ya. makasih, Pak. Oke. Kalau Maula dari mana Maula? Trenggalek, Maula. Eh? Trenggalek, Oh, Trenggalek. Trenggalek. Trenggalek itu Jawa iya, Timur. Jawa Timur, Dekat mana, Mas? Kalau kotanya? dekat dekat Tulungagung. Dekat Tulungagung. Oh, dekat Tulungagung. Oke. Terus kalau si siapa? Hasya. Ya, Dari mana rumahnya? di Ciamis. Oh, Ciamis, Jawa Barat ya. Ya, Oke, mantap. Salam kenal ya semuanya ya. Oke, ada yang tanyakan nggak untuk materi ini, kedudukan Pancasila? Aman? Silakan loh, kalau ada yang masih bingung, tanyakan aja. Tanya sebanyak-banyaknya boleh. Oke, tak lanjut ya. Nah, makna. Oke, makna. Makna pembukaan UUD alinea pertama. Oke ya. Ingat Mas Mbak, kalau ada soal yang berkaitan dengan pertanyaan tentang makna pembukaan, maka kita itu mau nggak mau, suka nggak suka, memang harus sedikit sedikit hafal narasi pembukaan UUD. Tak ulang lagi ya. Jadi kalau ada pertanyaan tentang makna pembukaan, maka kita mau nggak mau, suka nggak suka, harus sedikit-sedikit hafal narasi pembukaan UUD 45 yang sering kita bacakan ketika upacara itu. Yaitu kita ya dikit-dikit harus hafal dan paham lah. Supaya bisa menentukan makna apa saja yang ada di dalamnya. Oke ya. Ini pertama. Ini angka 1, 2 ini adalah pembukaan
alinea 1 dan alinea 2 ya Mas Mbak ya, jangan bingung ya. 1 alinea 1, 2 alinea 2, nanti kalau angka 3 berarti alinea 3, dan alinea 4 berarti angka 4 kayak gitu. Oke. Nah, alinea pertama, itu makna yang pertama adalah menentang adanya penjajahan. Oke. Menentang adanya penjajahan. Kenapa tadi saya bilang suruh menghafal dikit demi sedikit terkait dengan narasi pembukaan UD? Karena kalau makna pembukaan itu ada kaitannya dengan narasi pembukaannya. Misal, ini menentang adanya penjajahan. Kita cek tuh narasi pembukaan alinea pertama. Bunyinya apa? Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Di situ dapat kita simpulkan maknanya. Apa? Bangsa Indonesia adalah bangsa yang menentang adanya penjajahan dalam segala bentuk apapun. Baik imperialisme, kolonialisme, maupun perubahannya. Neo-imperialisme maupun neokolonialisme. Itu nggak suka bangsa kita. Oke ya. Kemudian, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa lain. Jelas, alinea pertama kan bilang tadi ya, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oke? Dan oleh sebab itu, nah, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan tadi. Oke ya. Bilang kan di narasi awalnya bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah segala bangsa. Ialah hak segala bangsa. Oke ya. Maka bangsa kita itu ketika melihat ada bangsa yang lain yang sedang tertindas, yang belum merdeka, maka bangsa kita sangat mensupport bangsa tersebut. Oke ya, contoh kayak Palestina itu. Palestina kan selama ini ditindaskan oleh Israel, di mana bangsa kita selalu berpihak di sisi kemanusiaan dari Palestina dan terus mendukung kemerdekaan bagi bangsa Palestina secara penuh itu. Kemudian yang ketiga yaitu yang namanya penjajahan, Mas Mbak, ini ya, bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan keadilan. Mengingat di dalam narasi pembukaan yang pertama, itu kan tadi, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan peri keadilan. Sesuai kan? Tak ulang lagi ya, jadi kalau ditanyakan makna, itu pasti ada kesesuaian dengan narasi bacaan yang ada di dalam setiap pembukaan UUD. Paham ya? Makanya kita mau nggak mau, suka nggak suka, harus dikit-dikit hafal lah kayak gitu. Setidaknya paham intinya apa gitu. Kemudian yang keempat ada HAM, oke ya, ada hak asasi manusia yang tertera di dalam alinea pertama, yaitu apa? Kemerdekaan. Yang namanya kemerdekaan itu adalah hak setiap bangsa, bahkan hak setiap manusia. Kemudian ada makna selanjutnya, di dalamnya ada narasi sejarah atau historical naratif. Ya kan? Karena di situ bilang bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Pada dasarnya ketika narasi pembukaan kita bilang seperti itu sama saja kita itu sedang mengingat kembali bahwasannya bangsa kita dulu pernah dijajah loh kayak gitu. Oke ya. Ada narasi sejarah tadi. Kemudian terakhir, rangkaian peristiwa yang mendahului terbentuknya negara. Paham ya? Kemudian alinea 2 itu maknanya adalah kemerdekaan adalah hasil dari perjuangan rakyat sendiri, bukan pemberian bangsa lain. Jadi kalau Mas Mbak cek tuh ada narasi yang bunyinya menekankan bahwasannya rakyat Indonesia itu telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat Santosa menghantarkan kemerdekaan, mengantarkan perjuangan di depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Itu kan mengindikasikan bahwasanya kemerdekaan di Indonesia itu diraih oleh rakyat kita sendiri, bukan giveaway, ya. Jadi kemerdekaan kita itu memang melalui perjuangan rakyat sendiri, bukan giveaway dari negara lain. Gitu. Oke ya. Jadi kalau menurut Profesor Mahfud MD, teman-teman semua, bangsa yang berhasil merdeka dari para penjajah, oke ya, dan memperjuangkan kemerdekaannya sendiri, oke ya, tanpa giveaway dari negara lain, itu hanyalah Indonesia saja.
Singapura giveaway, Malaysia giveaway, Australia giveaway, Amerika giveaway. Oke ya, Amerika yang negara seadidaya itu, se-superpower itu, bahkan membuat dunia ini menjadi unipolar. Oke ya. Satu poros utama, porosnya Amerika itu. Nah, itu dia giveaway Mas Mbak semuanya. Nah, jadi bisa kita katakan negara yang berhasil merdeka, bangsa yang berhasil merdeka atas dasar perjuangan sendiri itu adalah Indonesia. Oke ya. Jadi bisa kita banggakan ya Mas Mbak ya. Untung aja dulu Jepang itu dibom oleh Amerika. Bayangin kalau Jepang itu nggak dibom oleh Amerika. Maka yang terjadi, kemerdekaan yang diraih oleh bangsa kita saat ini, kemerdekaan yang diraih oleh negara kita saat ini, itu adalah hasil giveaway dari Jepang. Nah, gitu. Oke ya. Kalau Soekarno, Hatta itu kan suka berunding dengan para penjajah. Berbeda dengan pemikiran Tan Malaka, Mas Mbak semuanya. Kalau Tan Malaka itu sering banget bilang, yang namanya pemilik harta, oke ya, yang namanya pemilik rumah, itu tidak akan berunding dengan maling yang mencuri harta bendanya. Kayak gitu kalau kata Tan Malaka. Jadi Tan Malaka itu nggak suka dengan diplomasi-diplomasi yang dilakukan dengan para penjajah tadi. Oke ya. Jadi patut kita syukuri ketika Jepang dibom, akhirnya kita bisa merdeka sendiri, akhirnya kita bisa bangga kan menjadi bangsa, bahkan bangsa satu-satunya berhasil merdeka karena hasil jerih payah sendiri. Kemudian selanjutnya ada terdapat momentum untuk menyatakan kemerdekaan. Tadi ya, kemudian berisi cita-cita nasional. Oke, berisi cita-cita nasional. Ingat cita-cita nasional kita atau cita-cita bangsa kita adalah merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Paham semuanya? Merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur itu adalah cita-cita bangsa kita atau cita-cita nasional kita. Kemudian selanjutnya ada narasi sejarah karena memang di situ itu mengisahkan tentang sejarah perjuangan kita ya Mas Mbak ya. Jadi disebut sebagai narasi sejarah sama seperti alinea pertama tadi. Kemudian terakhir ada rangkaian peristiwa yang mendahului terbentuknya sejarah. Negara, mohon maaf. Sama kayak alinea 1. Kemudian makna pembukaan alinea ketiga. Oke ya. Ini ada 3 itu ada deklarasi kemerdekaan. Oke ya. Jadi kalau kita cek, aduh, bentar. Mana ini? Dulu. Wih. Sorry. Tak andu. Ada yang tanyakan dulu nggak Mas Mbak? Sampai sini. Belum, Pak. Aman Belum, ya? Mas. Oke, Aman, jangan aman. ngantuk dulu ya. Silakan sambil ngopi biar bisa nyimak dongeng dari saya pada malam hari ini. Nah, kemudian alinea 3 ya, ada deklarasi kemerdekaan. Di situ bilang, alinea ketiga itu kan narasinya adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan berbangsa yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Makanya di sini ada makna yaitu mendeklarasikan kemerdekaan. Sekaligus di dalam pembukaan alinea ketiga ini menegaskan proklamasi kemerdekaan yang sudah kita kumandangkan tanggal 17 Agustus itu. Oke ya, tak ulang lagi. Jadi di dalam alinea ketiga itu ada deklarasi kemerdekaan yang sekaligus menegaskan, oke ya, deklarasi kemerdekaan yang sebelumnya pernah dideklarasikan oleh Soekarno dan Hatta dalam proklamasi 17 Agustus. Oke, kemudian alinea 3 itu ada rasa syukur kita. Kita mensyukuri bahwa kemerdekaan yang ada di Indonesia itu adalah akibat dari campur tangan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke ya, ada campur tangan dari Tuhan Yang Maha Esa. Tadi bilang, atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, nah itu artinya founding fathers kita, para leluhur kita sedang mengucap syukur bahwasanya kalau nggak ada campur tangan dari Tuhan, maka mustahil kita bisa merdeka. Jadi para founding fathers kita itu sangat religius ya Mas Mbak ya. Sangat mengimplementasikan sila pertama.
Itu. Mereka tidak besar kepala. Bahwasanya mereka sudah berhasil memerdekakan bangsanya. Dia tidak lupa bahwasanya ada kekuatan supranatural, ada kekuatan spiritual di situ yang turut serta untuk mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian sebagai catatan juga Mas Mbak, benar ini mana ini? Wah, sebagai catatan juga ini ya, kedaulatan. Oke ya, teori kedaulatan negara. Jadi Mas Mbak, negara Indonesia itu menganut 3 teori kedaulatan sekaligus. Pertama, kedaulatan Tuhan. Oke ya. Kedaulatan Tuhan itu artinya negara kita sudah sadar secara penuh bahwasanya berdirinya negara Indonesia merdeka atau sampai pada kemerdekaan Indonesia itu tidak terlepas dari campur tangan Tuhan. Makanya indikasi dari teori kedaulatan negara berdasarkan kedaulatan Tuhan ini itu ada di dalam alinea ketiga ini. Apa? Terdapat campur tangan dari Tuhan yang Maha Esa di situ. Itu mengindikasikan kita menganut teori kedaulatan negara, yaitu kedaulatan Tuhan. Kemudian yang kedua, kedaulatan rakyat. Ya kan? Di dalam alinea 2 juga sudah disebutkan itu, Mas Mbak semuanya bilang dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Di narasi tadi, mengantarkan rakyat Indonesia. Di situ mengindikasikan kita menganut teori kedaulatan rakyat. Paham ya? Terus 3, kedaulatan hukum. Paham ya? Ada di pasal 1 ayat 3. UUD 45 tentunya. Oke, ada yang nanya kan nggak sampai sini Mas Mbak? Aman ya? Itu adalah teori kedaulatan kita. Kedaulatan Tuhan, rakyat hukum. Kalau kedaulatan Tuhan itu tadi Mas Mbak. Kita secara sadar, oke ya, secara sadar, secara penuh kita itu mengakui bahwasanya kemerdekaan yang berhasil kita raih sampai saat ini itu adalah berkah atau karunia dari Tuhan yang Maha Esa. Kalau kita sudah mengakui secara sadar bahwasanya Tuhan itu turut membantu kita untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia, maka di situ adalah kedaulatan Tuhan. Oke, selanjutnya keinginan bangsa Indonesia pada kehidupan yang berkesinambungan antara material dan spiritual atau dunia akhirat. Nampak pada tadi ya Mas Mbak ya, para founding fathers kita tidak lupa untuk bersyukur bahwasanya Tuhan telah menyertai perjuangan para tokoh pergerakan nasional dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Maka di situ ada keinginan untuk mencapai kehidupan yang seimbang antara material dan spiritual di situ. Dunia dan akhirat. Paham ya? Karena tidak lupa dengan mengucap rasa syukur tadi. Kemudian terakhir rangkaian peristiwa yang mendahului terbentuknya negara. Sama kayak tadi ya Mas Mbak ya, alinea 1 dan alinea 2. Terus terakhir alinea 4 itu berisikan tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia sampai ikut melaksanakan ketertiban dunia. Oke ya. Narasi utuhnya adalah bisa kalian cek di dalam alinea keempat ya. Tujuan nasional itu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian yang kedua ada memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga ada mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan terakhir keempat adalah ikut serta dalam mewujudkan ketertiban dunia. Itu adalah tujuan nasional kita. Kemudian pula Mas Mbak di dalam alinea keempat itu tersusun atau terdapat Pancasila yang tertuang secara hierarki. Hierarki itu artinya berurutan dari sila 1 sampai sila 5.
Oke ya. Nah, Anu, itulah yang penculik. disebut sebagai dasar negara, Mas Enteng. Mbak. Oke ya. Itulah yang disebut sebagai dasar negara. Jadi ingat, Pancasila sebagai dasar negara itu ada di dalam alinea keempat. Itulah mengapa pembukaan UUD itu tidak bisa diubah. Oke ya, karena di dalamnya ada Pancasila, terutama di dalam alinea keempat yang ada susunan Pancasila secara hierarkis dari ketuhanan sampai keadilan. Ini ya bunyinya ya. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia pada UUD yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masih ingat ya, masih terngiang-ngiang ya ketika upacara ya, Mas Mbak semuanya ya. Jadi itu Pancasila secara hierarkis. Kemudian yang ketiga ada perintah untuk menyusun UUD 45. Perintahnya di narasi yang mana? Ini tadi Mas Mbak yang sudah saya bacakan. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia. Di situ mengindikasikan pada pemerintahan kita di awal kemerdekaan itu untuk apa? Untuk membuat UUD 45. Oke ya. Kemudian makna selanjutnya ada membahas tentang bentuk pemerintahan republik. Di mana tadi suatu susunan negara Republik Indonesia. Mengindikasikan bahwa bentuk pemerintahan kita adalah republik. Oke. Pemerintahan republik itu adalah pemerintahan yang diambil dari rakyat, bukan dari keturunan raja. Kalau diambil dari keturunan raja itu disebut sebagai monarki. Oke, kalau diambil rakyat, oke ya, kalau diambil dari rakyat biasa itu namanya republik. Oke ya. Kemudian terakhir ekspresi dari peristiwa dan keadaan setelah Indonesia berhasil merdeka atau terbentuk. Oke. Nah, dengan demikian tadi kan sudah saya jelaskan ya Mas Mbak semuanya ya. Ketika kita membahas makna itu tidak akan terlepas dari narasi setiap alinea pembukaan UUD 45. Makanya kita mau nggak mau, suka nggak suka, harus sering baca. Biar hafal, biar terngiang-ngiang di kepala. Perihal narasi bacaan yang ada di dalam alinea pembukaan UUD 45. Karena kan tadi sesuai semuanya ya Mas Mbak ya. Berisi tujuan nasional, ada narasinya. Terdapat susunan Pancasila secara hierarkis, ada narasinya. Perintah untuk menyusun UUD, ada narasinya, dan seterusnya. Oke. Ada ditanyakan untuk makna pembukaan, Mas Mbak? Silakan. Silakan, silakan. Nggak ada? Oke. Selanjutnya kita bahas tentang pokok pikiran pembukaan UUD. Oke ya. Nah, apa sih pokok pikiran pembukaan itu, Mas Mbak semuanya? Jadi pokok pikiran adalah dasar atau pondasi atau pedoman bagi para pendiri bangsa kita dalam merumuskan narasi pembukaan UUD 45. Jadi narasi pembukaan UUD 45 dari alinea pertama sampai alinea keempat itu didasarkan pada pokok pikiran ini. Paham? Nah, kalau kita berbicara pokok pikiran, itu pasti kaitannya dengan sila-sila Pancasila. Seperti ini, Mas Mbak. Oke ya, tak ulang lagi. Kalau kita berbicara pokok pikiran, itu kaitannya dengan sila-sila Pancasila. Pokok pikiran pertama terkandung sila ke-3. Pokok pikiran alinea kedua terkandung sila ke-5. Pokok pikiran alinea ketiga terkandung sila ke-4. Pokok pikiran keempat terkandung sila 1 dan 2.
Kenapa kok isinya adalah sila-sila Pancasila? Ya ingat Mas Mbak, di situ Pancasila adalah dasar filsafat negara atau dasar negara. Paham ya? Itulah mengapa dijadikan sebagai kandungan di dalam setiap alinea pembukaan UUD. Paham? Nah, kemudian tips nih Mas Mbak. Jangan terkecoh antara makna dengan pokok pikiran. Kalau makna itu ada kesesuaian dengan narasi bacaan yang ada pada setiap alinea pembukaan. Paham ya? Kalau pokok pikiran itu jangan sekali-kali dikaitkan dengan narasi bacaan setiap alinea pembukaan. Tak ulang lagi, kalau pokok pikiran jangan sekali-kali dikaitkan dengan narasi bacaan yang ada di dalam setiap alinea pembukaan UUD. Karena kalau kita kaitkan pokok pikiran dengan narasi bacaan setiap alineanya, maka nggak nyambung. Kita akan bingung. Oke ya, kita akan bingung. Jadi kalau semisal ditanyakan pokok pikiran pembukaan, maka langsung saja kaitkan dengan sila-sila Pancasila. Paham ya? Pokok pikiran pertama, sila ketiga. Pokok pikiran kedua, sila kelima. Pokok pikiran ketiga, sila keempat. Pokok pikiran keempat, sila satu. Dan sila kedua. Paham? Misal nih ditanyakan, apa implementasi dari pokok pikiran pertama? Maka kita harus cari opsi jawaban yang sesuai dengan sila ketiga. Lagi, kalau semisal ada pertanyaan, seperti apa sih implementasi dalam kehidupan sehari-hari perihal pokok pikiran ketiga? Maka kita harus cari opsi jawaban yang sesuai dengan sila keberapa, Mas Mbak? Jawab yuk. Kalau ditanyakan implementasi pokok pikiran ketiga, maka kita harus cari opsi jawaban yang menerapkan sila keberapa? Yuk, yuk. Sila berapa? Sila berapa? Yuk, jawab. Mas Maula, coba yuk. On mic, Mas, coba on mic. Mas Maula. Gimana, Kak? Nah, tadi kalau ditanyakan apa implementasi dari pokok pikiran ketiga, maka kita harus cari opsi jawaban yang sesuai dengan sila keberapa? Ayo. Sila kedua mungkin. Ayo, ini kan tertera ini, Mas. Pokok pikiran ketiga terkandung sila keempat. Paham ya? Jadi kalau ditanyakan apa implementasi dari pokok pikiran ketiga, maka carilah opsi jawaban yang sesuai dengan sila keempat. Paham? Yuk, lagi. Misal, coba on mic. Misal. Ya, Oke, misal. Tak kasih pertanyaan. Kalau semisal ada soal yang berbunyi, apa implementasi dari pokok pikiran kedua? Maka kita harus cari opsi jawaban yang sesuai dengan sila keberapa? Ayo. sila kelima. Betul. Paham ya? Kayak gitu ya semuanya ya. Jadi pokok pikiran pertama sila ketiga, pokok pikiran kedua sila kelima, pokok pikiran ketiga sila keempat, pokok pikiran keempat sila ke-1 dan 2. Paham ya? Oke. Jadi kalau kita berbicara pokok pikiran, maka kita kembali pada butir-butir pengamalan yang sudah saya jelaskan di pertemuan pertama kemarin. Itu kan butir-butir pengamalan Pancasila yang sudah saya ringkasnya ya Mas Mbak ya, supaya Mas Mbak semuanya bisa mudah memahami soal, bisa mudah mengklasifikasikan soal, mana sih soal yang sila 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Aman? Oke. Kalau aman, ini Mas, terakhir kemarin itu saya lupa
ternyata di slide akhir ada materi perihal, ini mengulas pertemuan pertama lagi ya Mas Mbak ya. Nah, ada materi integritas kemarin. Nah, ini kelupaan, tak bahas kemarin. Bukan ya gara-gara kemarin kita terbatas ya waktunya ya Mas Mbak ya. Integritas. Nah, ingat ya Mas Mbak ya, materi integritas itu ada di dalam tes wawasan kebangsaan. Oke, integritas itu apa sih pengertiannya? Integritas itu adalah kesesuaian antara hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Oke ya. Jadi antara hati nurani kita, pikiran kita, perkataan kita, atau perbuatan kita itu selaras atau sesuai. Paham ya? Itu dinamakan sebagai integritas. Oke ya, integritas itu kalau dalam KBBI mutu yang ada di dalam diri kita atau kualitas diri kita. Jadi diri kita itu dianggap berkualitas ketika hati nurani kita, pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita selaras. Paham ya? Nah, integritas, oke, konsep integritas yang digunakan dalam soal tes wawasan kebangsaan, baik kedinasan maupun CPNS, itu menggunakan integritasnya KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, ini ditunjukkan supaya kalian besok ketika jadi seorang ASN terhindar dari perilaku koruptif. Oke ya. Jadi ingat, perbuatan korupsi itu nggak melulu tentang uang, Mas Mbak semuanya. Ada 3 kategori korupsi ya. Oke ya. 3 jenis korupsi. Oke. Pertama, petty corruption. Oke ya. Korupsi skala kecil. Oke. Misal kayak terlambat, berbohong. Oke ya. Gitu. Kemudian 2, grand corruption. Grand tuh besar tuh tulisannya gini ya, grand corruption. Grand corruption itu korupsi besar. Misal uang miliaran, uang jutaan, ratusan juta sampai triliunan. Oke, 3, political corruption. Apa itu? Korupsi yang berkaitan dengan politik. Misal, money politik. Oke, Mas Mbak ya. Kita sering ya ketika pemilu, entah pemilu legislatif ataupun eksekutif. Oke ya, dari Pilpres sampai pemilu yang ada di daerah, itu kita sering, bahkan kita sering menerima money politik dari para caleg ataupun calon presiden. Itu kan. Nah, money politik itu termasuk dalam political corruption. Money politik, kemudian jual beli jabatan, oke ya, jual beli jabatan politik, kemudian membuat kebijakan untuk kepentingan pribadinya atau kelompok. Nah, itu namanya political corruption. Nah, tujuan integritas itu supaya kalian tidak melakukan perilaku koruptif, baik petty corruption, grand corruption, sampai political corruption. Jangan sampai ya, Mas Mbak ya. Nah, maka dari itu KPK membuat ini. Bentar. Oke ya. Membuat ini. Integritas. Integritas ada 3 dimensi. Inti, etos kerja, dan sikap. Nah, ini bisa kalian cek di modul kalian ya, Mas Mbak ya. Silakan ini di screenshot untuk jenis-jenis korupsinya ataupun pengertian dari integritasnya, atau dicatat boleh. Oke ya. Kita next ya, Mas Mbak ya. Tak clear nggak apa? Ada yang masih nulis? Oke.
Kita coba latihan soal. Sorry, tadi aku tuh udah share screen yang itu belum toh Mas Mbak? Tadi udah saya share screen kan yang integritasnya? Halo, halo. Tadi udah ke share screen ya? Atau belum? Sama yang jenis-jenis korupsi tadi? Udah lah ya? Udah belum? Udah belum Mas Fardan tadi? Halo, gimana? Barusan saya menjelaskan integritas itu sudah belum? Belum, Mas. Oh, belum ke share screen. Sorry itu. Oke, jadi tadi belum ya ternyata. Sorry. Integritas. Ini udah ke share screen kan yang integritas? Sudah. Iya. Kesesuaian antara hati nurani, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadi tadi ya, supaya kalian tidak melakukan perilaku koruptif, baik petty korupsi, maupun grand corruption, maupun political corruption. Oke, ini. Kemudian, gimana? Integritas yang digunakan adalah integritasnya KPK ya, Mas, Mbak semuanya ya. Itu. Oke, kemudian eh, kita lanjut ke latihan soal. Langsung ke ini. Silakan Mas Mbak, bisa Mas Mbak kerjakan nomor 3, waktunya sama seperti kemarin, 1 menit. Silakan kerjakan nomor 3 ya. 1 menit silakan. Good, apakah sudah teman-teman? Mas Fardan, Michelle, Maula, Hasya, Anissa, sudah selesai mengerjakan nomor 3 ini? Oke, kita cek ya jawabannya. Ditanyakan, Pancasila sebagai sumber nilai. Tadi kata kunci sumber nilai apa, Mas Mbak? Sumber apa? Ayo, jawab. Sumber nilai sama dengan sumber moral. Jadi carilah opsi jawaban yang bilang sumber moral atau dasar moral. Nah, moral itu apa sih? Tadi sudah saya jelaskan pula di dalam materi pandangan hidup. Bahwasanya moral itu mengkaji tentang baik buruknya perilaku individu atau perilaku manusia. Maka jawaban yang mana, Mas Fardan? Kayaknya C, Pak. Oke, Mas Fardan C. Misal. Saya D.
Oke, Ganti Maula. Pak. D, ganti D. Ganti Pak D. Oke. Oke, Yo, D. Maula D. D. Hasya D. apa? C atau D? Yang D. D. Oke. Anissa? Yang D. Oke, jawabannya tepat semuanya ya. Jawabannya yang dadu. Dasar moral tentang baik buruk berkaitan dengan sikap dan tingkah laku bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia di sini merujuk pada perilaku kita, Mas Mbak. Oke ya, mengacu pada perilaku kita. Ingat tadi ya, sumber nilai sama dengan sumber atau dasar moral. Terus 4, silakan dikerjakan dalam waktu 1 menit. Yuk. Sambil lihat modul atau catatan nggak masalah, Mas Mbak, karena kita masih dalam tahap latihan ya. Enjoy aja. Ya, sudah, Mas Mbak. Kita cek satu-satu. Hanif, jawabannya apa? Nomor 4. Hanif. Ingat, ini tanyakan tentang pokok pikiran keempat. Nah, berarti mengacu sila nanti aja. Yuk, Hanif apa jawabannya? Atau Maula, Maula? Maula? Misal, yuk. Speak up dong. Nomor 4. Yang E Atau bukan. oke, kamu E. Kemudian atau ada yang punya jawaban lain? Fardan? D, B? Oke. D, Kita D, D. oh D, oke. Dadu ya, kita cek pokok pikiran 4 itu terkandung sila ke 1 dan 2. Berarti mana opsi jawaban yang mencerminkan sila 1 atau sila kedua? Ayo, berarti masih bingung nih pokok pikiran. Atau kelupaan tadi materinya? Berapa berarti? Jawabannya yang ada sila ke-1 atau sila kedua. Maka jawabannya yang A. Yang A mungkin. Nah, ada yang benar? Benar, misal? Tadi mau jawab yang A tapi masih ragu-ragu, Pak. Oke, nah tadi ya, nanti bisa diulas lagi Mas Mbak habis ini. Pokoknya kalau ada yang bingung, tanyakan aja. Mas masih bingung gitu, tanya. Oke ya, saya malah suka kalau ditanya. Nah jadi ingat ya Mas Mbak, pokok pikiran pertama itu terkandung sila ke-3, pokok pikiran kedua terkandung sila ke-5,
pokok pikiran ketiga terkandung sila keempat, pokok pikiran keempat terkandung sila 1 dan sila kedua. Paham ya? Itu. Ada yang nanya kan? Lima. Coba bisa dijawab nomor 5. Yuk. Satu menit ya. Ingat dasar negara itu tadi implementasinya cuma 2. Apa? Implementasinya yaitu taat pada aturan bernegara atau berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Oke, kita bahas ya. Stop. Nomor 5, ditanyakan tentang dasar negara. Yang tepat yang mana? Mas Mbak Anissa, Mbak Anissa. Jawaban nomor 5 apa? Yang E mungkin. Oke, E. Terus Michelle, jawabannya apa Michelle? Bentar Pak, saya share screen-nya lemot. Ini yang E Pak sama. Sama E. Oke. Terus Hanif? Sama yang E. Oke. Nah, berarti lupa tadi udahan. Ingat, dasar negara itu berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Yang Penyelenggaraan C, negara. Jawabannya Oke. apa? C, C, betul. Nah, ingat tadi Mas Mbak. Penyelenggaraan negara atau taat pada aturan bernegara. Paham ya? Itu dasar negara. Nah, untuk opsi yang lainnya itu adalah opsi A, B, D, dan E adalah konsep pandangan hidup bangsa. Kita cek yang A, membantu teman yang sedang mengalami musibah. Apakah ada aturan bernegaranya? Nggak ada. Tapi walaupun nggak ada aturan bernegaranya, kita tetap tahu bahwasanya membantu teman yang sedang mengalami musibah itu perbuatan yang baik. Makanya opsi A itu pandangan hidup. Yang B, Pak Jokowi menghadiri acara pernikahan Tori Halilintar tadi. Nah, sudah saya jelaskan di dalam penjelasan materi ya Mas Mbak ya. Itu juga bagian dari pandangan hidup. Paham? Yang D, menyapa dengan ramah orang-orang yang kita jumpai ketika berpapasan di desa. Nah, itu perbuatan baik juga yang tidak perlu diatur dalam aturan tertulis yang dibuat oleh negara. Opsi yang E, ikut upacara bendera dengan khidmat. Itu juga perbuatan baik. Apakah ada aturannya? Nggak ada. Paham ya? Nggak ada. Makanya di sini yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau taat pada aturan bernegara, yang memenuhi salah satu dari kata kunci tadi, itu cuma yang C. Kaisang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Artinya di sini lembaga negara bernama Mahkamah Konstitusi itu sedang menyelenggarakan ketatanegaraannya. Oke ya, menyelenggarakan ketatanegaraannya. Oke, ada yang kan sampai sini Mas Mbak sebelum kita tutup? Ada?
Silakan. Oke, kalau tidak ada kita cukupkan ya Mas Mbak ya. Kita lanjut minggu depan besok itu sorry. Kita lanjut besok itu. Tapi sebelum kita tutup kita on cam dulu ya Mas Mbak ya. Minta tolong kita foto lagi. Oke? Yuk, Mas Fardan, Misel, Hasya, Maula, Anissa, Hanif. Yuk, bisa on cam yuk. Yuk. Oke. On cam ya. Oke, mantap, mantap. Yuk, gaya yuk. 1, 2, 3. Good. Oke. Nggak ada yang nanyakan, Mas Mbak? Sudah paham semua? Sudah. Oke, kalau misal ada yang bingung, tanyakan pertemuan besok ya. Oke, besok bakalan tak tes lagi nih. Oke ya. Besok ada pretest dari saya. Pakai Google Form, bisa dikerjakan besok itu ya. Ketika kita bimbingan kayak gitu. Oke? Insya Allah saya siapkan. Mungkin itu saja Mas Mbak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa modulnya dipelajari lagi ya. Kemudian apabila menjumpai kesulitan di situ, silakan ditanyakan ke saya. Jangan malu, jangan segan. Oke ya. Terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Iya, sama-sama Mas semuanya. Semangat ya.